masuk pada menu info dasar. Nah, di sini ini adalah kata kunci dari channel yang sedang kita bangun agar bisa bersaing dengan channel-channel yang lain. Halo teman-teman YouTuber, kembali lagi bersama saya di Rumah Tutorial. Seperti biasa, saya akan memberikan serba-serbi tutorial tentang YouTube, tentang desain, dan tutorial-tutorial yang lain di channel ini. Dan pada kesempatan sini ya, kita klik oke, loading terlebih dahulu, otomatis kita akan diarahkan pada halaman YouTube Creator Studio. Oke, nah seperti ini teman-teman. Di sini kita langsung masuk pada penyesuaian channel ya. Di sini ada tata letak, ada branding, ada info dasar. Kita tinggalkan dulu tata letaknya karena ini adalah channel baru, maka saya rasa tidak perlu masuk pada itu dulu ya. Kita masuk pada branding ya. Nah, pada branding ini kita harus benar-benar menyeting juga teman-teman, karena ini yang akan ditampilkan pada pemirsa YouTube kita ketika mengklik channel yang kita bangun. Ini adalah tampilan dasar sekali ya. Ini harus disetting oleh teman-teman. Ada foto, ada banner ya. Yang kedua, yang ketiga itu ada watermark. Kita masuk pada foto, kita tekan ubah. Biasanya kalau sebelum diupload fotonya itu adalah bacaan upload. Tapi karena sudah, kita masuk di ubah itu dan kita pilih gambar yang akan kita jadikan icon ya teman-teman, lalu open. Oke, otomatis akan seperti ini nanti ketika teman-teman mengklik open tadi itu ya. Selanjutnya adalah di bagian kedua yang tidak kalah penting juga, karena ini memang tampilan dasar sekali teman-teman, yaitu banner, di mana banner ini juga akan menjadi branding sebagai identitas channel yang kita bangun ya. Ketika orang mengklik, oh ini adalah channel Jalan Tenang misalkan, atau
channel Rumah Tutorial. Oke, sama seperti tadi langkahnya, kita klik yang ubah atau upload ya, kalau kita belum memasang bannernya. Oke, kita tekan saja teman-teman, klik, otomatis kita akan diarahkan lagi pada halaman lokasi tempat kita menyimpan banner itu. Oke, kita tekan saja, lalu kita tekan open di situ. Nah, otomatis akan tampil seperti ini. Teman-teman bisa perhatikan untuk keseluruhan gambar ini adalah tampilan untuk TV, sedangkan dari sisi kiri sampai sisi kanan itu di tengah adalah tampilan desktop, sedangkan yang paling tengah, kotak paling tengah, persegi panjang paling tengah itu adalah tampilan untuk HP, dan juga bisa dilihat untuk semua tampilan baik TV, desktop ataupun HP. Lalu kita tekan selesai, otomatis akan seperti itu teman-teman. Dan bagi yang belum bisa membuat banner, saya sudah mengupload videonya kemarin. Teman-teman bisa klik notifikasi di atas ini ya, di sebelah kanan. Oke, kita selanjutnya mengarah pada watermark video. Teman-teman bisa upload di sana, bisa menggunakan icon ya, sama seperti tadi di foto tadi itu teman-teman. Atau bisa tidak memasangnya juga tidak apa-apa. Tapi kalau teman-teman mau memasang pun tidak apa-apa, itu juga lebih baik ya. Oke, karena di sini sudah di branding, lalu kita publikasikan dan oke, masih loading teman-teman. Nah, ini perubahan dipublikasikan, berarti perubahan yang kita lakukan tadi ini sudah berhasil. Selanjutnya kita masuk pada menu info dasar. Nah, di sini ini adalah kata kunci dari channel yang sedang kita bangun agar bisa bersaing dengan channel-channel yang lain. Oke, yang pertama itu ada nama. Di sini teman-teman harus menyeting nama ya. Di sini ada Jalan Tenang Official. Biasanya kalau kita daftar pertama itu menggunakan nama bawaan dari kita waktu mendaftar email ya teman-teman. Selanjutnya ada deskripsi. Nah, deskripsi di sini teman-teman harus mencari keyword atau kata kunci yang sering digunakan oleh para pengguna YouTube ketika masuk pada pencarian. Teman-teman untuk mendapatkan keyword itu bisa langsung masuk pada Google Trend ya, di menu pencarian Google di browser. Oke, tampilannya seperti ini teman-teman. Ini namanya Google Trend. Langsung teman-teman masukkan sesuai channel yang kita bangun, karena di sini saya channelnya adalah channel musik ya, untuk Jalan Tenang itu saya masukkan musik, lalu pilih penelusuran YouTube. Oke, kita scroll ke bawah. Apa yang paling sering dicari oleh pemirsa YouTube tentang musik? Nah, di sini ada opsi-opsi ya teman-teman. Ini yang paling sering dicari atau yang paling viral saat ini. Kita bisa menggunakan kata kunci ini. Kita tinggal tulis saja ya di deskripsi kata kuncinya, lalu kita tambah dengan tambahan deskripsi lainnya. Atau bisa teman-teman selain di Google Trend, teman-teman juga bisa mencari langsung pada penelusuran YouTube ya teman-teman.
Pokoknya yang paling sering dicari oleh pemirsa YouTube, pengguna YouTube, itu yang harus teman-teman masukkan. Contohnya di sini saya langsung mengambil di penelusuran YouTube. Kita ketik saja musik viral misalkan. Oke, ini langsung muncul ada di rating teratas musik viral 2021, ada musik viral TikTok, dan seterusnya. Ini bisa teman-teman gunakan semua untuk menyeting deskripsi sebagai keyword agar channel kita itu kuat ya. Yang selanjutnya adalah hashtag, itu juga perlu teman-teman, sama langkahnya seperti tadi. Selanjutnya adalah tambahkan bahasa. Nah, tambahkan bahasa di sini adalah bahasa yang digunakan pada channel YouTube kita. Kita pilih bahasa asli yaitu bahasa Indonesia, teman-teman. Secara otomatis yaitu bahasanya di situ ada banyak opsi ya. Setelah itu baru ini ada banyak sekali, semua bahasa ada teman-teman, tinggal klik selesai kalau teman-teman sudah memilih bahasanya. Selanjutnya adalah masuk pada email atau info kontak ya. Di sini teman-teman boleh tidak mengisi, boleh juga diisi teman-teman. Tapi kalau saya memilih untuk mengisinya, kenapa? Karena pada info YouTube atau info dasar ini sangat diperlukan untuk info kontaknya. Kenapa? Karena banyak para endorsement, orang-orang yang ingin beriklan dan semacamnya, itu akan menghubungi kita nantinya kalau misalkan channel kita sudah besar, amin ya teman-teman. Itu akan menghubungi melalui email ya. Sehingga ini sangat diperlukan sebagai jalan atau cara bagi kita juga untuk mendapatkan endorse dari orang lain. Selanjutnya setelah ini selesai, jangan lupa publikasikan di info dasar ini. Selanjutnya masuk pada setelan atau setting. Nah, di sini kita akan dipertemukan dengan menu umum, ada channel, default, izin, komunitas, dan perjanjian. Untuk umum itu adalah mata uang ya, bisa kita pilih, namun di sini saya biarkan saja USD dolar Amerika Serikat. Selanjutnya masuk pada channel. Nah, di channel ini kita akan diarahkan pada negara domisili. Biasanya otomatis itu teman-teman Indonesia ya. Kita pilih saja kalau misalkan tidak otomatis. Yang selanjutnya itu adalah kata kunci atau tag ya teman-teman. Ada kata kunci. Nah, kenapa kata kunci ini harus kita pilih gitu kan, harus kita masukkan sedemikian rupa? Nah, seperti yang saya katakan tadi bahwa YouTube itu akan merekomendasikan apa-apa atau bahasa-bahasa atau pencarian yang lagi viral atau sering dicari oleh pengguna YouTube. Kalau musik ya kita pilih keyword-keyword musik melalui Google Trend atau langsung pada penelusuran YouTube-nya, atau bisa teman-teman menggunakan media-media yang lain untuk mencari keyword ini. Tujuannya adalah untuk memperkuat channel kita agar cepat direkomendasikan dan muncul di penelusuran YouTube atau di beranda YouTube. Itu teman-teman. Ini adalah kata kunci. Bukan hanya kata kunci ini ya, tapi kata kunci agar channel kita itu melesat berkembangnya dengan cepat, sehingga dapat dengan cepat mendapatkan viewer dan subscriber teman-teman. Selanjutnya ada setelan lanjutan.
Di setelan lanjutan ini teman-teman akan diarahkan pada tiga opsi ya. Opsi pertama itu yaitu untuk siapa channel kita itu akan ditampilkan. Ada untuk anak-anak, tidak untuk anak-anak, dan saya ingin meninjau. Nah, untuk ingin meninjau ini biasanya kita selalu diberi pilihan ketika ingin mengupload video. Kita langsung saja klik yang tidak ditetapkan untuk anak-anak itu teman-teman, agar kita tidak harus menyeting setiap mengupload video ya. Selanjutnya adalah teks otomatis. Nah, di sini saya memilih untuk tidak menampilkan teks otomatis itu atau subtitle ya. Karena subtitle itu biasanya yang otomatis tidak sesuai dengan apa yang kita ucapkan teman-teman. Memang ada sedikit yang kadang itu bahasa-bahasa yang kurang pantas yang muncul seperti itu, sehingga saya hindari saja untuk itu. Kita centang saja, saya centang saja di sana. Selanjutnya masuk pada tampilkan jumlah subscriber. Boleh teman-teman centang untuk menampilkan, boleh tidak ya. Selanjutnya simpan. Oke, setelah seperti itu kita masuk pada menu kelayakan fitur. Oke, pada kelayakan fitur ini kita akan diarahkan pada 3 menu lagi, yaitu yang pertama ada fitur standar. Fitur standar itu akan otomatis aktif ya teman-teman. Ketika kita mendaftar pada YouTube, otomatis untuk yang pertama ini langsung aktif. Nah, baru pada yang fitur kedua, yaitu fitur menengah, ini kita akan diarahkan pada verifikasi nomor, yaitu kita harus memasukkan nomor telepon ya untuk memverifikasi hal ini. Apakah kita mau mengaktifkan atau tidak gitu kan. Kita masukkan saja di sana, di verifikasi nomor itu, maka otomatis akan langsung dihubungi oleh YouTube. Akan ada verifikasi ya nanti di sana, kita ikuti saja. Nah, untuk fitur yang ketiga ini akan aktif secara otomatis ketika kita aktif mengupload video ya. Kita langsung pada klik simpan saja kalau sudah. Info dasar, setelan lanjutan, dan kelayakan fitur ini. Oke, kita tutup kalau sudah disimpan dan selesai teman-teman. Oke, itu saja yang bisa saya berikan untuk video kali ini. Silakan teman-teman like, komen, subscribe, dan bagikan video ini kepada teman-teman yang lain agar banyak yang terbantu dengan video yang saya berikan. Oke, terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.